So, without further ado, 我们热烈欢迎 kita sama-sama sambut 郑香宇牧师。 Wih, keren. Kok bisa tahu nama Chineseku? Oke. Thank you, Jose. Thank you juga buat teman-teman moderator semuanya. Terus juga untuk semua tim yang mempersiapkan luar biasa ya. Kita jadi secara nggak sadar nunggu-nunggu loh kalian punya video. Kadang-kadang apa kan yang kemarin juga lumayan kayak beda gitu kan. Jadinya juga ini bener. Tadi kita nungguin, kok belum mulai-mulai. Oke, gimana kabarnya semua? Tadi ada sempet ya beberapa sebelum mulai kita sempat ngobrol-ngobrol. Aku dengar ada ngobrol-ngobrol juga, seneng banget. Dan kita bersyukur ya kalau kita masih bisa berkumpul bersama, kemudian sama-sama belajar, sama-sama diperlengkapi. Aku minta buka hati. Hal ini yang malam ini akan aku sampaikan adalah sesuatu yang sepertinya sering kita dengar, tetapi malam hari ini aku encourage kita semua, ya yuk kita buka hati sama-sama, buka hati dan biarkan Roh Kudus berbicara buat kita dan biarkan Tuhan sendiri yang juga mengajari kita di dalam hati nurani kita. Amin. Ya, kita mau doa dulu sama-sama ya. Bapak, kami bersyukur untuk salib Kristus. Kami tahu Tuhan kami ada di sini bukan karena kami yang mau, tetapi karena Engkau sudah memilih kami terlebih dahulu. Terima kasih kalau Engkau sudah memilih kami dan menetapkan kami, Tuhan. Kami bersyukur atas panggilan daripada Tuhan, kami bersyukur untuk salib daripada Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sehari ini, semua karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Berkati Tuhan teman-teman yang ada di berbagai tempat ini, Tuhan berikan hikmat, berikan roh hikmat, roh wahyu, sehingga kami mengenal Engkau dengan benar melalui firman-Mu Tuhan malam hari ini. Roh Kudus, pimpin kami, ajari kami di dalam hati kami, tegur dan didik kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yes ya, yang memungkinkan boleh buka kamera, jadi kita bisa sama-sama juga ya. Malam hari ini ya Natasha ternyata rame di sana ya. Oke, hai. Ya. Oke, kita akan mulai. Alita bantu aku aja deh ya. Biar aku bisa pandangannya lebih satu arah. Ya, following Jesus. Nah, kalau dari tadi ya juga ada bahas DNA. Sebenarnya aku tidak berpikir untuk aku mau terus encourage kalian buat DNA ya malam hari ini, sebenarnya enggak. Tapi waktu aku lagi doa juga, Tuhan kenapa ya aku sebenarnya mau nyampaikan yang lain, tapi waktu aku mulai bikin kok Tuhan banyak kasih inspirasinya di ayat ini gitu. Lalu aku ingat kalau D dengan Yesus ya, kita DNA kita ngomong D itu dengan Yesus. N itu apa? Ikut Yesus. Iya, ngikut ya. Tadinya judulnya ganti aja ngikut Yesus. Nggak usah following Jesus. Ngikut Yesus ya. Sebenarnya sama. Nah, semoga dengan hari ini aku bagikan ini, kalian bisa lebih lagi praktekkan di dalam DNA itu N-nya. Ngikut Yesusnya. Karena aku perhatikan gini. Kalau kalian di dalam DNA dan which is kita tahu ya perkembangan, which is sebenarnya rata-rata nih ya, semua sudah bisa mencapai satu kedisiplinan tertentu ya, untuk memulai hari dengan Yesus, dengan melakukan segala sesuatu dengan Yesus. Tapi bagaimana dengan ngikutnya? Ya, nah ngikut ini yang aku lihat masih perlu di workout sebenarnya. Ketika kita ngikut, kita nggak bakalan stop sih, atau DNA-nya melemah gitu, misalnya jadi jarang, jadi sibuk ini, sibuk itu gitu ya, atau lama-lama udah nggak priority gitu, itu enggak. Kalau kita hari ini, kalian bisa relate-kan dengan apa yang kalian lakukan di DNA, it will be great. Apa yang kalian lakukan di DNA, ngikutnya itu akan makin tajam, makin terarah, dan makin fokus. Oke, jadi siap-siap nih di
dikonek-konekin ya, direlatein gitu. Oke, following Jesus. Oke, following Jesus. Kita semua tahu ya, ketika kita mau eh, eh, kenal Tuhan gitu ya, kita kenal Tuhan itu semua lancar ya, apalagi kalau kita itu sudah lahir di dalam keluarga yang percaya Tuhan. Kita sudah lahir di keluarga yang percaya Tuhan. Dari sononya kita udah dibawa sekolah minggu, ya kan? Udah dibacain firman ya dari perut gitu ya. Nah, ini generasi-generasi yang seperti anakku juga seperti itu. Jadi agak berbeda gitu ya prosesnya. Kalau kayak aku bukan latar belakang percaya Tuhan keluarganya. Jadi ketika ikut Tuhan itu begitu terima Tuhan Yesus, wah itu luar biasa banget, perubahan itu drastis gitu ya, dan penuh dengan kesadaran bahwa oh sekarang aku berbalik haluan ini gitu loh, udah lagi tidak melakukan cara yang lama gitu, sehingga benar-benar penuh dengan kesadaran. Nah kita belajar bahwa to receive Jesus it costs you nothing ya. Siapa yang percaya terima Tuhan itu ini bisa langsung aja kita berdoa dan kita mengaku dan percaya dan kita menerima Tuhan Yesus. Ada nggak yang disuruh bawa buah 10, ya, disuruh bawa churro lagi ya 1 kilo, ya, ada nggak? Nggak ada ya. Aku juga nggak sih. Apa disuruh bakar sesuatu sampai berapa gitu juga. Kita nggak ada. Benar-benar menerima Tuhan itu it costs us nothing gitu. Benar-benar kita hanya dengan hati percaya dan lidah bibir mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Langsung kita menerima Tuhan. Nah, tapi ketika kita mau mengikut Yesus, to follow Jesus, it costs you everything. Ini loh. Nah, ketika kita mau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bertobat, kita nggak bisa enggak, kita mau ikut Yesus. Ya, Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kita lagi mengikut Tuhan atau enggak? Karena kadang-kadang kita bisa bilang kita percaya Tuhan. Nah, tapi cuma hanya sebatas percaya aja. Tidak benar-benar sampai hidup kita mengikut Yesus. Jadi, kebenaran itu bukan setengah ya, mungkin sepertiga aja kita ambil gitu loh. Karena kita lebih suka bagian percayanya, kita lebih suka bagian janjinya, kita lebih suka bagian berkatnya gitu loh. Ya, bahkan ada orang-orang lah dalam prosesnya gini. Ya, soalnya waktu itu aku gini nih. Jadi aku terima Tuhan Yesus, aku percaya gitu ya. Nah, udah selesai begitu loh. Nah, makanya luar biasa banget pastor kita bisa dengan Yesus, ngikut Yesus, baru alami kuasa Yesus terus menerus gitu loh. Jadi ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Kalau kita cuma mau dengan Yesus, udah selesai. Udah nggak ada apa-apa. Ya, hidup kita juga akan reset lagi seperti biasa. Tapi the whole Bible, seluruh firman nggak mengajarkan kita seperti itu. Ada yang firman Tuhannya dibilang, ya setelah terima Tuhan Yesus, sudah jalani hidup seperti biasa. Gak ada ya. Udah, jadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu, gitu. Gak ada ya. Tetapi Tuhan bisa bilang apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, hari ini aku mau bahas ini di awal ya. Hari ini ada 2 poin yang mau aku sampaikan. Yang pertama ini yang pertama ya. Ayo, kita mau masuk menyangkal diri. Ya, Tuhan bilang kalau kamu mau ikut aku, first, pertama adalah kamu harus menyangkal diri. Nah, ini loh ya. Seringkali kita bilang terima Tuhan Yesus udah percaya. Nah, kalau ingat doa waktu kita terima Tuhan Yesus apa? Tuhan, ampuni seluruh dosaku ya. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan
Ya, sebagai juru selamat dalam hidup aku, yang Engkau sudah menebus setiap dosa-dosaku, dan jadilah Tuhan dalam kehidupanku. Ini bagian yang seringkali dilupakan oleh orang-orang percaya. Makanya dibilang orang percaya, kan memang percaya, tapi stop di sana. Enggak, kita harus sambung lagi sebagai pengikut Yesus. Kita harus follow Jesus, ya. Menyangkal diri, aku bukan lagi Tuhan di dalam hidup aku. Sebelum kita mengenal Tuhan, atau mungkin bahkan ada yang sampai sekarang kalian tahu tentang Tuhan, kenal Tuhan, percaya Tuhan, tapi masih menjadi Tuhan dalam dirinya sendiri gitu. Sedangkan Tuhan ajari kita untuk menyangkal diri. Aku bukan lagi Tuhan buat kehidupan aku sendiri, tapi aku menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Seringkali kita berhenti hanya Tuhan Yesus itu sebagai penebus dosa kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, tapi kita lupa bagian di mana Tuhan menjadi Tuan, menjadi Tuhan, ya. Kalau Inggrisnya master, ya, Lord, ya, Lord aja kan, Lord itu ada satu pengungkapan bahwa Tuhan lebih tinggi gitu loh daripada kita. Kita di bawahnya gitu, Lord, Master, Tuhan, the God gitu. Nah, ini yang ayo kita coba sama-sama untuk kita bisa review ya. Aku ini udah ya, arti kata Tuhan itu Tuan, benar ya. Jadi kita review, apakah kita sudah benar-benar jadikan Tuhan itu Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita masih hidup masih sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, atau kita masih hidup seperti gayanya kita sendiri, mau-maunya kita, suka-sukanya kita, ya. Atau kita sudah hidup menurut kehendak Tuhan, dan kita sadar benar bahwa Dia itu Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita review ya. Seringkali gini, kita taruh Tuhan itu ada nih ya, dalam konseling banyak nih ya. Yang terjadi itu gini, dia anggap itu kayak Tuhan itu, kan Tuhan tuh baik, Dia itu Bapa yang baik katanya. Kalau aku salah, Dia akan mengampuni aku, dan Dia akan menolong aku. Rasanya ya, kalau ungkapan seperti itu, seolah-olah Tuhan itu seperti ini ya, genie in the bottle gitu ya. Kalau kita kesusahan, Dia tolong kita. Atau fairy godmother mungkin. Kayak ibu peri ya di Cinderella. Kalau kita apa, Dia tolong kita, ting, jadi. Kita ting, jadi. Atau kita anggap Tuhan seperti ban serep. Kalau kita butuh, kita keluarin, kita pakai, dan semua baik. Perjalanan lancar. Nah, apakah kita masih taruh Tuhan posisinya seperti itu? Nah, ini loh. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kita bisa lihat dari cara kita sehari-hari. Apakah kita berdoa itu mencari Tuhan atau kita cuma minta tolong misalnya. Apakah hari-hari ini kita baca firman sebagai cocok logi atau belajar firman untuk tahu sebenarnya kehendak Tuhan apa. Cocok logi ini gini ya. Oh ya, hari ini firmannya ini bagus nih. Ini cocok nih sama aku nih gitu. Lalu kita sharing ini sama teman. Ya nih, gue hari ini ditegur gini nih. Ini memang benar ini, gini. Jadi seolah-olah kita kayak baca firman itu bukan lagi, oke, Tuhan lagi maunya apa? Tuhan ini. Atau kita lihat Tuhan itu sebagai sesuatu yang baik. Banyak banget loh yang begitu. Nggak apa-apa, ikut Tuhan tuh baik kok, gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kesaru antara benar-benar baca firman dan ikut firman, atau kadang-kadang baca Mario Teguh. Bisa ditukar, diswap. Jadi aku ada berapa kali ya, aku bingung ya temenku gini, kata Mario Teguh, katanya gitu. Padahal dia orang percaya kan, tapi keseringan kayak berbulan-bulan gitu. Gue lagi suka banget sama Mario Teguh. Ini zamannya aku ya, kan sekarang udah nggak gituin lah dia ya. Nah, zamannya aku masih 20s gitu ya. Itu dia ngomong terus, aku sampai, hah, lu ini percaya Tuhan atau Mario Teguh, dia gue bilang. Ya karena dia quote terus gitu, Mario Teguh ngomongnya gini gitu. Ya jadi kadang-kadang kita memandang
Tuhan itu hanya sebagai sesuatu yang baik. Baik aja gitu. Ya good lah, daripada kita nggak percaya apapun, ya percaya Tuhan gitu. Nah, apa kita melihat seperti itu? Atau lagi gini, aksesoris. Ya, kan semua orang harus punya agama. Nah, nah ini nih. Ya, kan kita punya, kalau orang tanya lu kemana, gue ke gereja, kan gitu. Nah, atau malah Tuhan itu sebagai salah satu adat istiadat yang turun-temurun kita terima. Karena keluarga kita, dari nenek buyut kita, itu sudah Kristen semuanya. Kayak kepercayaan nenek moyang aja. Nah, ini kita coba review ya. Dan aku berharap kita semua bisa benar-benar mantep. Tuhan itu sebagai Tuan. Tuhan itu sebagai Master kita. Lord. Tuhan gitu loh. Jangan sampai kita masih menjadi Tuhan bagi kehidupan kita sendiri. Di sini Tuhan bilang, kalau kamu mau mengikut aku, sangkal dirimu. Artinya engkau bukan lagi Tuhan atas kehidupan kamu. Tetapi aku, Yesus, yang menjadi Tuhan. Tuhan atas apa? Tuhan atas roh kita. Tuhan atas jiwa kita. Tuhan atas tubuh kita. Makanya kita juga belajar. Ya, tadi ada teman-teman bagikan bagaimana Tuhan juga mengajar kita what to eat and what to not to eat gitu. Apa yang dimakan sama enggak. Itu tuh Tuhan kasih tahu. Karena apa? Dia menjadi Tuhan atas tubuh kita. Ya, bukan hanya roh ya, tetapi atas jiwa dan tubuh kita. Tiga-tiganya lengkap semuanya. Bahkan kalau kita baca di Renungan 365 yang belakangan ini kan Tuhan ajarin terus ya. Lucu sih, kayak misalnya yang binatang ini begini, jangan dimakan ini, kalau dipersembahkan gini. Lalu yang hari ini tuh orang kusta, kalau kustanya modelnya begini harus begini, orang kusta yang modelnya begini harus begitu gitu. Aku sempat tanya sih sama Pastor Martin ya, ini dia Tuhan ngajarin kayak begini tuh kenapa ya? Pada wabah ya kemarin tuh ya. Jadi aku pengen tahu gitu latar belakang historinya apa. Ya nanti aku tunggu kabarnya dari Pastor. Jadi aku nanya gitu, kenapa ya Tuhan sampai, tapi Tuhan itu Tuhan yang concern about our body. Dia juga concern banget gitu. Ya. Nah ini, kemudian Tuhan itu menjadi Tuan atas pendidikan kita. Tuhan atas keluarga kita. Tuhan atas financial kita. Tuhan atas hubungan-hubungan kita. Tuhan atas perkataan kita. Tuhan atas pikiran kita. Tuhan atas pekerjaan kita. Tuhan atas kesehatan kita. Dan Tuhan atas semuanya. Nah, seringkali kita suka kotak-kotakan. Enggak, kalau soal pendidikan gua yang tentukan. Enggak, kalau soal pacar gua yang tentukan. Gua maunya seperti apa. Yang penting seksi dong. Yang penting ganteng dong. Yang penting mukanya begini dan begitu dong. Itu yang paling penting gitu. Loh enggak, Tuhan ngomongnya apa? Loh ya Tuhan ngomongnya gimana? Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Jangan gitu loh. Ya kan? Nah, kita sangkal diri kita enggak? Atau kita udah meleleh lihat dia ganteng dan bawain bunga buat kita? Atau kita udah meleleh, dia cakep banget, seksi banget gitu. Nah, kita udah meleleh, udah kadung, udah ikutin aja maunya kita atau enggak? Atau kita submit to God. Ya, aku suka banget bahasanya Pastor James. We submit it to God. Kita submit, kita tunduk sama apa yang Tuhan mau. Sangkal diri kita. Udah gini, aku pernah dideketin satu cowok ganteng, kerjanya di Microsoft, lulusan S2 Amrik ya. Nah kan Martin udah bilang, aku sukanya jurusan-jurusan kayak gitu, tapi itu dulu ya kan. Akhirnya China pun aku suka ya. Jadi terus tahu nggak kelihatan dia sih kulitnya putih ya, maksudnya nggak kelihatan gimana banget gitu, maksudnya beda, maksudnya bukan Chinese gitu, nggak kelihatan. Jadi kan aku nggak tahu, nggak ada double thoughts gitu ya. Ternyata pas ngobrol-ngobrol ya dia ternyata mengucapkan oh ya insya Allah katanya ya kan. Jadi oh oke. Wah udah tetot deh, udah nggak bisa gitu ya.
udah nggak ada chance gitu ya. Not even a date ya, nggak ada sama sekali. Jadi kita menjaga diri kita yang sampai gitu karena apa? Karena aku tunduk sama Tuhan soal calon pasangan. Aku tunduk, Tuhan ngomongnya apa, aku tunduk gitu loh. Ya, nggak mau gitu, nggak mau ikut, nggak mau membuka celah, nggak mau coba-coba, itu nggak ada. Karena apa? Aku benar-benar mau submit tuh, nggak ada. Aku benar-benar mau. Kemarin aku juga, ini sampai gini ya, kadang-kadang kita kayak praktekin kayak gitu. Kemarin udah boboin anak-anak, aku pikir, aku pengen apa ya, pengen nonton kali ya gitu ya. Terus aku coba tuh, tapi dalam hati aku udah tahu, maksudnya no, you have to sleep now gitu ya, karena kalau enggak besok, aku kan rencana pagi mau bangun pagi-pagi, karena aku mau saat teduhnya pagi-pagi gitu. I want to put God first gitu. Terus ya udah, akhirnya aku cuma buka komputer, udah keburu buka kan, terus aku udah lihat, ya udah deh, terus Ko Martin malah keluar lagi kan, kok nggak tidur katanya gitu, baru jam 10, baru 10. Enggak, aku bilang nih udah mau tidur, aku mau matiin laptop, aku bilang gitu. Ya udah tidur gitu. Nah itu Tuhan atas tubuh kita, atas kehendak kita. Ada waktu-waktunya Tuhan training sampai segitunya. Kadang ada ya sampai, kenapa sih Tuhan gitu? Kenapa sih nggak boleh gitu ya, kayak gitu, kenapa sih gitu ya. Tapi latihan itu berguna, latihan badani kita submit, tunduk itu berguna ya. Jadi ini prakteknya gimana? Nah ini Tuhan ngomongnya apa ya tentang ini, contoh misalnya kita mau lagi berpikir sesuatu gitu ya, sesuatu tentang sesuatu hal gitu ya, Tuhan ngomongnya apa ya tentang ini gitu. Ya kalau kita belum tahu dasarnya Tuhan ngomongnya apa ya jangan lakukan gitu loh ya. Karena begitu kita decide dan kita melangkah ya kita akan kita nggak lagi submit to what God wants ya. Atau kita minta counsel, kita minta nasihat ya sama orang yang percaya juga, orang yang mengerti firman. Itu bisa ya. Kemudian prakteknya apa? Ya point of view Tuhan apa? Seringkali Tuhan tidak berbicara itu dengan nada perintah atau perkataan yang langsung, tapi point of view-nya Tuhan apa? Kira-kira Tuhan, cara pandang Tuhan seperti apa ya? Gitu loh. Nah, ini kita akan bisa belajar banyak ketika kita banyak baca firman kan, mengerti, oh Tuhan tuh gini. Ya kayak kalau kita baca yang kemarin itu kan cerita banyak, kayak misalnya, ini aku lupa ya, aku 365 atau aku baca ceritanya anak-anak ya. Kayak dari 3 orang ini siapa yang orang yang baik hati ya kan, terakhir orang Samaria yang baik hati yang pertama. Oh kayaknya nih cerita anak-anak, tapi kayak gitu kan kita jadi tahu gitu, oh Tuhan melihatnya itu ya, bukan kita yang pertama itu kan imam gitu ya, yang kedua itu pembantu imam ya kalau nggak salah ditulisnya. Jadi oh ternyata Tuhan nggak cuma lihat keren-kerennya orangnya gitu, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Yang baik itu adalah orang Samaria yang menolong sesamanya. Oh seperti itu. Jadi kita belajar point of view-nya. Lalu yang ketiga adalah what would Jesus do? Ya kan terkenal ya untuk singkatan ini. What would Jesus do? Kalau aku dalam posisi seperti ini, kira-kira Tuhan akan melakukan apa? Ya, ini bisa dipraktekkan seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah memikul salib ya. Jadi dibilang mengikut Tuhan itu satu, menyangkal diri ya. Aku bukan lagi Tuhan. Aku nggak lagi Tuhan atas diri aku. Yang kedua adalah memikul salib. Salib ini ada salib sebagai identitas yang baru. Salib sama seperti salib yang Yesus pikul, salib itu berbicara tentang hukuman mati. Ya, Yesus memikul salib dan akhirnya mati di kayu salib karena dunia ini membenci dia. Karena dia dianggap batu sandungan dan kebodohan, mengolok-ngolok dan merendahkan dia karena ketidaksukaan mereka. Salib ini di dalam sejarah merupakan hukuman yang paling menyakitkan dan paling memalukan. Menyakitkan itu ya karena matinya benar-benar tersiksa ya. Lalu malunya ya karena ditelanjangi, disiksa di depan umum, itu yang dilakukan.
Jadi salib ini awalnya kalau kalian nanti bisa baca-baca juga awalnya itu buat budak sebenarnya. Jadi wow, luar biasa ya. Tuhan yang adalah raja dijadikan budak. Tuhan yang gak salah dijadikan salah. Ini semua terjadi di salib. Jadi kita disuruh Tuhan juga sangkal diri lalu pikul salib. Salib yang pertama adalah salib sebagai identitas yang baru. Kalau ngomong hukuman mati ya kita mati. Udah nggak ada lagi cerita kita yang tadi seperti tadi. Roma 6 ayat 6 sampai 8. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ini agak kecil ya, kalian kelihatan nggak? Oh, atau bisa kan kalian bisa gedein sendiri ya. Karena supaya tubuh dosa kita hilang dan jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ketika kita pikul salib kita harus ingat bahwa ini kita sudah mati. Kita udah bukan lagi yang dulu, tapi kita adalah orang yang baru. Identitas kita baru di dalam Kristus. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga hidup dengan Dia. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup. Tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kita sadar ketika kita disuruh Tuhan pikul salib, adalah memikul salib sebagai identitas yang baru. Bahwa aku sudah beda, aku udah bukan yang dulu, aku udah gak sama. Aku ini sudah diberikan Tuhan identitas yang baru. Ya, dan hidup yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika kita tiap hari pikul ini, kita ingat aku ini sudah milik Kristus, udah beda. Nah, kita jangan ketipu dengan identitas yang dunia berusaha berikan sama kita. Contoh ya, masih banyak, aku rasa nanti kalian bisa kasih masukan juga di chat box ya. Karena kalian bisa coba identify yang mana sih identitas yang berusaha dunia berikan buat kita. Contoh sukses. Sukses itu harus kaya. Makanya banyak sekali sekarang orang itu adalah kejar belajar ya. Ya, kalau kalian yang mahasiswa, harus kejar belajar. Karena harus kejar nilai lulusnya luar biasa, kerjanya dapat yang bagus. Kalau kerja yang bagus, ujungnya dapat uang yang banyak gitu. Atau orang-orang yang kita nih yang udah berkeluarga, Pak. Kejar sukses itu harus kaya. Kaya itu harus bisa beli apa aja. Mau apa aja bisa gitu loh. Nah, ini nih. Kita sering diberikan identitas gini, lu harus sukses. Sukses itu begini loh gitu. Padahal sukses menurut Alkitab apa? Ya, nanti semoga kita bisa ada waktu bahas lagi ke sana. Sukses itu apa menurut Alkitab? Sukses itu apakah soal materi, kata Tuhan? Enggak. Tapi hidup sesuai dengan sasaran, gak hamartia. Benar nggak? Ya, aku nggak bukain ayatnya semua ya, karena bisa lama nanti kita. Cantik. Nah, cowok-cowok. Cantik itu harus, apa cewek-cewek juga bisa mikir gitu. Cantik itu harus seksi kalau zaman sekarang. Ya, buktinya apa? Everybody try to be sexy. Semua orang berusaha berlomba-lomba. Pakailah baju yang hampir kelihatan semua karena seksi. Cantik itu harus seksi. Padahal enggak juga sih. Ya, cantik itu apa kata Firman? Kalau cantik Tuhan malah ajarin gini, buat perempuan-perempuan jangan berkepang-kepang. Jangan perhatikan seluruh apa yang kelihatan dari luar. Gitu loh. Tapi milikilah roh yang tentram, roh yang tentram, kita harus miliki. Oh, yang tentram ternyata. Tentram itu adalah satu resilient itu yang sikap hati yang percaya. Sikap hati yang percaya dan bisa tentram di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi beda banget kan definisi cantik yang dunia berusaha tawarkan kepada kita. Aku nggak bilang ya bahwa kita harus aut-autan ya setiap hari ya. Nggak sisiran ya. Karena katanya nggak usah peduliin apa segala macam. Enggak. Kita tetap rawatlah tubuh sebagaimana mestinya. Karena tubuh ini bait Allah. Gitu. Tapi definisinya apa menurut Tuhan? Ya pasti kalau bait Allah kita rawat dengan baik. Kita nggak sembarangan. Kita nggak
kita nggak murahan. Nah ini loh, ini ya, aku nggak tahu zamannya yang sekarang nih, kalau aku ngobrol sama kalian-kalian ya, kebanyakan sih agak jarang pakai kata murahannya. Oh jangan kayak gini, nggak apa-apa, itu seksi gitu. Ya, nah itu beda-beda nih. Kalau zamannya aku takut banget kalau kita dibilang seksi, karena kalau seksi itu sangat idiom dengan murahan gitu loh. Nah ini kan udah switchingnya udah jauh gitu. Aku nggak bilang bahwa itu pasti nggak ini, tapi ayo kita cari definisi cantik menurut Firman tuh apa buat kita. Jangan dunia yang kasih labelnya ke kita. Cantik itu harus seksi kayak Kim Kardashian, The Family gitu loh. Wah itu baru gitu. Everybody berlomba-lomba ke arah sana. Enggak. Populer. Populer tuh apa? Kalau kita banyak yang mauin. Nah, itu namanya populer. Kita jadi womanizer atau manizer. Itu baru populer. Ya, kalau padahal populer itu, terkenal itu, ya menurut Firman adalah terkenal karena karyanya, perbuatan tangannya. Kan beda-beda, jadi beda jauh nih ya identitas yang dunia berusaha berikan dengan apa yang Firman Tuhan bilang, gender. Tuhan bilang, aku sudah membentuk kamu dalam kandungan ibumu. Tapi gender di sini zaman sekarang 50-50, you decided, boleh gitu. Nah ini kan identitas yang berusaha dunia ini kasih ke kita gitu loh. If you don't feel like it, you can change it gitu. Nah ini kan ini loh yang beda banget. Tuhan enggak, Tuhan menciptakan sesuatu itu sempurna, nggak pernah bisa konslet kayak tiba-tiba begitu gitu loh ya. Terus yang selanjutnya social status. Social status kita seringkali bukan lagi kita mau jadi seperti terpandang, terpelajar ya. Tapi social status itu ditentukan dari kemewahan, mewah ya, tulisannya apa sih kalau kalian bilang mewah gitu. Itu ditentukan kita dicap harus begitu gitu. Lu pakai tas apa? Lu pakai lipstick apa? Pakai misalnya kalau cowok jangan pikir nggak ada ya. Zaman sekarang ditonjolkan juga harus pakainya kayak gimana gitu. Itu semua ditonjolkan. Jadi mewah. Terus values-nya apa? Values ditentukan ya what you eat. Lu makan apa? Lu makan di mana? Apa yang kamu pakai? Ya, kemana kamu pergi ya, holiday, makanya everybody holiday-nya itu harus dibikinnya wah banget gitu ya. Kemudian what you shows outside, apa yang kamu tunjukkan, pada value itu harusnya di dalam. Value itu harusnya harga kita di dalam yang Tuhan berikan buat kita. Dan harga itu mahal karena kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Aduh, Kelvin beli barang Shopee udah senang. Beli apa dulu? Shopee juga nggak murah semua loh. Aku pernah lihat history orang-orang yang follow atau temen gitu, nggak juga sih. Nggak yang belinya yang murah-murah juga. Ternyata lumayan. Ada ya juga ya, mahal-mahal juga. Oke, nah salib itu yang pertama sebagai identitas yang baru. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya. Tuhan juga bilang jangan seperti dunia. Jangan ambil identitas yang berusaha mereka lakukan. Pikul salib aku, you know. Kamu tahu identitas yang baru yang sudah aku berikan kepada kamu. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah yang mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Prakteknya bagaimana? Menggantikan pikiran yang lama dengan pikiran Kristus. Terus-menerus kita ubah secara sadar, constantly. Menggantikan pikiran lama. Pikiran itu kan terlalu abstrak ya kalau kalian bingung. Ganti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bayangkan, dan apa yang kita katakan. Kita ubah terus, kita ubah, kita ganti. Kalau kita suka self-talk nih sama diri kita misalnya, ah iyalah emang gue gak cantik, gue gak seksi misalnya gitu. Enggak, ganti. No, aku ini berharga, aku ini terus nggak usah diliatin tuh Instagramnya Kim Kardashian, terus Instagramnya teman-teman yang emang seksi-seksi kayak begitu ya jangan diliatin lagi. Laki-laki juga sama, enggak lah, gue nggak sukses, gue nggak bakal sukses.
gue masih belum punya mobil, gue nggak punya rumah, nggak punya apa gitu. Jangan diliatin, jangan di scroll terus, jangan di scroll, diliatin terus gitu. Ya jangan gitu. Kita ganti apa yang kita lihat. Kita mendingan pergi kerja, lakukan apa. Kita pemuritan, kita belajar sama teman-teman yang punya nilai yang baik. Dia udah sukses di dalam apa yang dikerjakan. Sukses itu artinya benar-benar berguna, ya, memuliakan Tuhan. Apa sih apa yang dilakukan? Lebih baik kita begitu daripada kita lihat terus yang salah. Kita dengar terus gitu. Kalau kita udah tahu nih pergi sama temen yang ini, dia suka bragging gitu ya about the branded stuff atau segala macam, jangan denger gitu loh. Jangan didengar gitu. Jangan kita sengaja lagi angkat telepon pergi sama dia gitu ya. Jangan. Ya kita sementara sampai pikiran kita kuat, kita tutup telinga dulu sama omongan yang begitu. Ya. Ini yang prakteknya, simple. Tapi if-nya, ini balik lagi, kalau kalian hubungkan dengan DNA, kalian bisa praktekkan ini. A-nya gampang. Habis ini pasti alami kuasa Tuhan terus-menerus. Kuasa Tuhan itu bukan kita doa teman sembuh. Bukan begitu modelnya juga. Iya benar itu kuasa Tuhan. Tapi bagaimana kalian mengalami kuasa Tuhan terus-menerus setiap hari? Kalau kalian pikul salib ini, kalian akan lihat kuasa Tuhan itu bekerja because you are letting the power of God itu bekerja. Kalian mengizinkan Tuhan mengganti pikiran, mengganti perkataan kalian, mengganti apa yang kalian dengar, dan mengganti apa yang kalian lihat. Itu akan so powerful, ya. Lalu yang kedua adalah salib sebagai tanda kematian daging. Nah, ini mati antara dua, mati beneran ya, seperti para orang-orang percaya ya, yang mati beneran gitu secara tubuh, siap pikul salib, harus benar-benar siap gitu. Aku dulu suka ngebayangin ya, karena aku berasal dari keluarga yang tidak percaya Tuhan dan aku mengalami penolakan ya, dan juga hal-hal yang cukup keras di dalam keluarga aku. Sampai aku kadang ngebayangin nih, kalau aku sampai harus benar mati gimana ya? Aku benar mau atau enggak ya gitu. Mau sih. Ya waktu itu aku buletin hati, aku mau. Makanya aku bisa teguh pada iman aku gitu. Karena udah dibilangin, ikut aku tuh menyangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku gitu. Ya, dan aku dapat ayat-ayatnya, janganlah kamu takut kepada yang sanggup membunuh daging gitu, membunuh tubuhmu gitu. Ya, tapi udah yang kayak gitu-gitu nggak usah takut gitu ya. Jadi makin berani gitu ya, baca firman begitu, berani, nggak apa-apa. Yang penting aku tetap percaya Tuhan gitu loh. Ya, salib sebagai tanda kematian daging. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini yang kita suka lupa juga. Ketika kita ikut Tuhan, kita benar-benar bilang kita bertobat ya, kita suka lupa gitu. Bagian kita harus matikan daging. Memang rohnya baru ya, tapi dagingnya nih kayak gini nih. Aku kadang-kadang bisa craving for apa tau nggak? Apa yang nggak ada di Jakarta ya? Yang di China ada yang itu Louis. Bisa cravingnya minta ampun karena Jakarta nggak ada Louis. Bisa craving banget. Caitlin udah makan belum jadinya? Belum, pada nggak tahu, tapi we'll go there soon. Di mall apa tuh yang kemarin yang mall yang kita pergi itu? Aduh, aku lupa deh kalau jalannya yang kita pergi. Yang kita pergi sayang, mall apa tuh yang apa ko gitu. Aduh, aku lupa. Pokoknya gitu, bisa nggak keinget gitu? Karena I've tasted gitu. Itu daging sudah pernah. Ya, Shincheiko, bener. Shincheiko ada kok. Ya. Jadi kita udah tasted gitu, taste the tasty Louis gitu, itu luar biasa gitu ya. Ya pasti bisa kepengen lah gitu. Tapi kan aku udah Rika, kamu nggak usah ngarep deh di Jakarta nggak ada gitu. Udah matikan aja keinginanmu. Udah gitu ya. Udah berharaplah nanti kepada Allah. Mungkin pas bisa berangkat baru kita pergi. Tapi kan bagian aku matiin. Tapi kalau aku nggak matiin, aku bisa nggak ngerengek jadi cranky gitu sama Ko Martin ya. Sayang gitu, gimana caranya mesti makan ya? Itu kan nggak matiin daging. Kalau ini karena I've tasted bisa kerasa pengennya. Tapi aku matiin, udah makan doang gitu ya.
aku kan nggak mau jadikan perutku Tuhan ya kan, tapi aku mau jadikan Tuhan itu Tuhan ya. Udah gitu ya, nggak usah sampai segitunya ya. Ya udah. Jadi kita, bagian kita loh yang matiin daging kita. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu apa aja? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya. Percabulan tuh ya, apa aja ya, mau watch porn, mau ngelakuin self-service, ya, masturbasi, apa segala macam. Kecemaran, hawa nafsu. Hawa nafsu tuh bisa nggak kelihatan dan tidak dilakukan, tapi bisa diimajinasikan. Misalnya lihat, cowok ganteng ya. Zaman sekarang bukan cowok aja yang nafsuan, cewek juga bisa nafsuan. Ini hati-hati. Bukan berarti kita nggak punya libido ya. Kita semua punya, tapi kita tidak mengumbar hawa nafsu. Enggak ya. Itu termasuk hawa nafsu. Apa? Misalnya kita kepengen makan, kita makan berlebihan. Itu juga hawa nafsu. Misalnya kita beli barang juga ke susu ya, keburu hawa nafsu, kita beli berlebihan. Penyembahan berhala ya, apa saja yang kita anggap lebih penting dan kita matters lebih daripada Tuhan tuh penyembahan berhala. Sihir, jangan main dengan kuasa gelap ya, apapun itu. Mau tarot kek, mau apa kek, jelangkung kek, apa kek gitu, itu jangan ya. Sihir ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ternyata egois pun daging dan harus dimatikan. Ya, jadi kalau kita orangnya lebih banyak self-centered, itu juga kedagingan yang perlu dimatikan. Jangan nggak bilang, enggak, emang gue warnanya begitu. Ya, warna yang paling kritis untuk itu adalah apa? Merah, ungu. Ya, itu yang bisa sangat self-centered. Ya, jadi hati-hati ya. Kita perlu hati-hati dan waspada. Karena itu kedagingan yang kita mematikan. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Nah ini, mabuk kalau kalian tanya, ya kemarin tuh banyak pertanyaan. Aku itu diajak minum-minum, boleh nggak sih sebenarnya? Aduh, ngapain sih bangkitin daging yang nggak perlu dibangkitkan gitu loh? Ngapain bangkitin sesuatu yang ini gitu? If you already tasted, you want it more nanti. Atau kalau nggak, you tambah kerjaan. Matiin dagingnya lagi. Bukannya double kerjaannya, udahlah mendingan nggak usah dicoba sekalian. Ya orang pada bilang, ya badai pasti berlalu. Ya kemabukan ini kan hanya sementara. Karena aku masih muda dan aku mau coba dong, gitu ya. Iya, tapi masih ingat, badai sih berlalu, mabok bisa berlalu. Tapi siapa yang bersihin sampahnya habis badai? Yang mau bersihin sampahnya siapa? Kita juga yang mesti bersih-bersih. Ya kita juga yang mesti bersihin daging kita. Bener nggak? Nah, capek kan gitu loh. Ngapain sih kerja double? Aku paling nggak suka loh kerja double. Ya, aku kalau ada staff atau ada karyawannya kerja yang juga yang kerjaan sia-sia gitu ya, bolak-balik kerjanya itu aku juga, aduh, jangan deh. Gitu. Ngapain sih ya? Hidup hanya sekali, justru manfaatkan waktu dengan baik. Ngapain kerjaan mesti diulang-ulang gitu. Lebih baik enggak, pesta pora juga sama, dugem-dugem seperti itu juga sama. Buat apa kita membangkitkan kedagingan itu? Buat apa? Habis itu mesti dibersihin lagi, habis itu mesti dimatiin lagi. Ya, ini keras ya, seperti yang telah kau buat dulu, ya. Dulu sebelum kenal Tuhan atau sebelum kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita bisa ngelakuin seperti itu. Tapi dibilang sekarang jangan lagi. Karena barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika kita hidup oleh roh, dan which is ketika kita menerima Tuhan, ketika kita menerima roh Tuhan, kita hidup oleh roh. Baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Nah ini juga sama. Jangan kita gila hormat, apapun alasannya. Mau alasan budaya kek, mau alasan apa kek. Kalau kita dikit disenggol, kita bacok gitu ya. Itu hati-hati, kita nggak mau. Karena gila hormat itu adalah kedagingan. Sama kita juga, kita harus pester misalnya, harus kayak gimana. Ya sewajarnya lah, kita nggak minta di escort macam-macam kan, enggak gitu ya. Jangan sampai dan tolong dijaga
juga kita juga nggak mau kayak begitu. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, ya. No, kalau kita bisa, aku selalu ingat firman yang Tuhan ajarkan buat kita adalah kalau kita tahu bagaimana kita bisa berbuat baik, ya, maksudnya berbuat lebih baik gitu, dan kita tidak melakukan, kita berdosa. Tuhan itu prinsipnya jauh lebih tinggi. Makanya kalau kalian baca di Matius kan, orang bilang berzina itu begini. Tuhan Yesus bilang, aku bilang yang lihat dan menginginkan aja udah berdosa. Tuhan standarnya jauh lebih tinggi lagi. Maka ini, kita harus pikul salib sebagai tanda kematian daging. Daging harus dimatikan. Ambisi pribadi aku masukin juga. Seringkali hawa nafsu nggak bisa dikonekin sama ambisi. Ambisi banget, gue harus begini, gue harus begini, gue harus begitu gitu. Ya enggak. Semua balik lagi kita pikul salib. Tuhan maunya apa? Salib ini untuk matikan dagingku. Aku bukan lagi Tuhan. Atas diri aku, tapi Tuhan. Ya, prakteknya bagaimana? Kalau kita lihat bahwa kita masih banyak kedagingan ini, ya aku baca ya, kalau ingin diakui atau butuh pengakuan juga termasuk ya. How bad it is. Biasanya kita akan bisa tentukan how bad it is. Semua orang yang mau diakui dan dihargai, nggak ada yang nggak mau. Ya, kalau ngomong penghargaan ya, semua orang mau dihargai ya, karena itu kebutuhan jiwa. Tapi gini, kalau kita nggak dikasih dan kita cranky, sampai kita marah, sampai kita benci gitu, misalnya gitu, seolah-olah gitu ya, atau kita sampai kalau nggak sebaliknya kita down, kita merasa mengasihani diri banget gitu ya. Either both, dua kutub. Kalau kita sampai begitu, ya itu termasuk kedagingan. Tapi kalau hanya sewajar, oh iya, seneng sih kalau dihargai, seneng sih kalau diakui. Aku juga seneng kalau aku misalnya ngelakuin sesuatu yang baik, terus orang mengakui. Ya aku juga seneng. Ya kita semua wajar seneng gitu. Tapi bedainnya nih, aku kasih tips ya, bedainnya adalah kalau sampai tidak terjadi, what our reaction, respon kita apa? Itu aja dulu. Nah, kita bisa uji dari sana. Kalau memang berlebihan itu perlu dimatikan. Perlu dimatikan dagingnya ya, karena sangat berlebihan. Gitu ya. Silakan yang ada pertanyaan boleh langsung. Nah, aku baru belajar tentang ini. Jadi ada ngomong bahwa ada roh yang pembuka pintu terhadap segala macam kedagingan itu ya. Kan kalau dulu aku ada sharing tentang roh ketakutan, ya itu akarnya, itu sumbernya, itu dalang dari segalanya. Tapi ada pintu, ada penjaga pintu terhadap kedagingan kita ya. Biasanya nih dua, roh jengkel, sebel. Nah jadi hati-hati kalau udah jengkel, sebel. Ya itu kita hati-hati karena akan mulai masuk. Bisa ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, itu masuk nih ya. Atau yang kedua adalah roh mengasihani diri. Ya. Roh mengasihani diri itu membuka pintu untuk segala kedagingan. Ya nggak apa-apa lah, gue kasihan banget. Gue nggak ada yang mau, lalu kita bercabul misalnya gitu ya. Ya mau gimana gitu ya, maksudnya mau gimana lagi gitu. Lalu kita melakukan praktek sihir misalnya gitu. Nah itu pintunya, pintu untuk, jadi hati-hati nih kalau udah mulai jengkel, kita langsung beresin sama Tuhan. Kalau kita mulai muncul rasa mengasihani dirinya, kita juga langsung beresin sama Tuhan. Enggak, langsung kita confess ya, yang lalu aku ajarin. Confess, enggak, aku tidak perlu mengasihani diri karena aku tahu Tuhan itu bela aku gitu ya. Aku tahu Tuhan itu ngerti banget apa yang aku mau, apa yang aku pikirin. Dan Tuhan Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Kita bisa langsung perangi itu. Ya. Lalu yang terakhir adalah salib sebagai batu sandungan dan sebagai lambang batu sandungan dan kebodohan. Tahukah kamu bahwa sama seperti Yesus memikul salib, dia dijadikan batu sandungan. Oh ya, ini aku baca ya. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan dan orang-orang bukan Yahudi sebagai suatu kebodohan. Tuhan Yesus waktu lagi disalib itu dibodoh-bodohin banget ini.
Dibilang batu sandungan, itu memalukan gitu loh. Dibilang suatu kebodohan karena bego banget gitu. Ngapain sih gitu mati di kayu salib. Terus kena bodoh banget sih bisa percaya bahwa kayak begini dan begitu gitu. Untuk mereka dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Kristus ada kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi apa? Kita harus siap ketika kita mengikut Tuhan, pasti ada waktunya kita dianggap memalukan. Ada waktunya kita dianggap bodoh. Contoh seperti apa? Salib dianggap sebagai batu sandungan, beta malu, seolah-olah kita yang salah dan beda sendiri. Seberapa sering kita merasa bahwa kita salah dan kita beda sendiri. Gara-gara kita beda sendiri. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita diejek. Malu gitu, kita dibikin malu gitu. Hanya karena begitu, dianggap aneh. Dianggap enggak oke lagi sama teman-teman. Dimusuhi, dijauhi. Ya enggak? Berapa banyak dari kita begitu? Bahkan kadang-kadang ya kita jadi kayak kok kita yang aneh gitu ya. Kok kita yang beda gitu ya. Lalu salib juga dianggap kebodohan. Orang dunia yang tidak mengenal Allah menganggap salib Yesus itu kebodohan. Ngapain hidup benar? Ngapain lu suci banget, sok suci gitu? Bodoh, gak nikmatin dunia selagi lagi hidup. YOLO, you only live once. Kenapa enggak? Gitu loh. Kenapa enggak? Gitu. Kenapa enggak macem-macem gitu. Terus kenapa? Ini nih kalau ada yang benar-benar ya, ikutin apa kata firman nih, yang gak tahir gak dimakan, pasti dibego-begoin orang. Pasti di ini, lu babi gak makan, bego lu, katanya gitu kan. Bener gak? Gitu. Udang gak makan, kepiting gak makan, cumi gak makan. Nah, semua kotor kata Tuhan, gak tahir, jangan makan. Ya Tuhan gak larang kita seolah-olah kayak orang seberangnya, gak boleh makan najis gitu. Enggak, sebenarnya gak tahir, unclean. It will make you sick gitu. Itu akan bikin kamu sakit gitu. Jadi ya ngapain kayak tadi dibilang pacaran kudus, ngapain nggak nge-seks, katanya rugi lo, katanya coba dong gitu. Berapa banyak yang kita dikatain kayak gitu, kita dibodoh-bodohin, dianggap bego gitu, dianggap bodoh. Kenapa harus ikut yang kayak begini gitu loh. Drugs, coba aja, kenapa enggak? Minum, kenapa enggak gitu loh. Kan kita juga begini begitu, banyak banget gitu argumennya. Ya memang buat kita jadi susah, tapi kembali pikul salib ini. Salib berat. Kemarin si Ilai nanya aku, Mama salib itu apa? Aku bilang ini loh balok kayu dipantek begini. Emangnya berat gitu ya? Aku bilang ya iya. Coba bayangin, yang mau disalib tuh orang. Aku bilang berarti harus muat kan orangnya gitu. Berarti dia harus lebih besar dari orangnya. Kalau lebih besar dari orangnya pasti kita ngangkutnya berat. Kecuali kecil ya kan. Kalau kecil mah nggak bisa disalib kita. Nggak muat ya kan. Tangannya sama kakinya nggak muat. Nah tapi salib itu berat ya, memang berat. Berat untuk melawan setiap omongan-omongan yang seperti itu. Kenapa mau dibodoh-bodohin begitu? Enggak. Ya buat orang yang nggak percaya kebodohan. Tapi buat kita, salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Nah, prakteknya bagaimana? Miliki komunitas dengan nilai Kristus. Kita butuh disupport oleh orang-orang yang juga memiliki nilai yang sama dengan kita. Jadi kita tahu gitu loh, bahwa kita nggak sendiri dan kita nggak bodoh dan kita nggak aneh. Kita ada orang-orang juga yang sama dengan kita, yang kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama melakukan apa yang penting buat Tuhan. Miliki komunitas ini. Kalau belum ada, ayo masuk Komsel. Ayo miliki teman-teman yang saudara-saudara yang bisa support each other. Mendukung satu sama lain. Aku alami banyak hal seperti itu. Terutama ketika aku percaya Tuhan. 7 tahun aku nggak terlalu dianggap ya sama keluarga. Jadi kayak nggak ada tapi tidak ada gitu. Bagaimana ya? Komsel itulah yang mensupport aku. Teman-teman yang
Kalau udah ngumpul, wah udah pecah gitu kan. Kita doa sama-sama, kita sharing. Kadang nggak bisa sharing, cuma nangis. Ya itu terjadi. Sampai bayangin aku diajak ya puji Tuhan sih masih diajak pergi holiday ya waktu itu ya. 2 minggu. Capek banget karena kan dicuekin. Makan di meja nggak diajak ngomong. Terus nggak dikasih makanan gitu kan. Pokoknya pergi tapi ya udah kayak begitu pulang tau nggak, pamsel langsung aku kayak air mancur langsung nangis. Nah semua pelukin aku karena 2 weeks is a very long time ya. Kalau kamu nggak diajak ngomong gitu lumayan lama sih, berat gitu. Jadi itulah ketika kita punya komunitas itu mensupport kita. Ini memikul salib ya. Yang terakhir adalah mengikut aku. Tuhan bilang, sangkal dirimu, pikul salib, dan mengikut aku. Mengikut aku dalam bahasa Yunaninya koine, artinya itu katanya itu dalam bentuk present tense form, artinya sekarang. Yang merupakan proses terus-menerus mengikuti Yesus. Jadi bukan kemarin, bukan udah mengikuti Yesus itu bukan cuma pas abis doa kelar dan gitu, enggak. Mengikuti Yesus ada keputusan yang konstan sampai kita menutup mata dan berpulang kepada Bapa. Constantly doing it. Constantly want to follow Jesus. Iya Tuhan, aku mau ikut. Terus menerus. Setiap hari. Setiap waktu. Itu berarti di saat apa? Kita sendiri, kita lagi bengong, terus tiba-tiba daging kita teriak. Kasih gue film porno dong. Daging kita teriak. Enggak. Aku mau ngikut Yesus. Aku mau ini. Aku mau lakukan yang benar. Itu keputusan lagi setiap hari. Daging kita teriak, udah hajar, marah aja gitu ya, bablas, emosi aja gitu. Enggak. Aku setelah tahu ya, amarah itu kedagingan dan itu dosa gitu ya. Aku bertobat sih benar-benar. Kadang-kadang lupa gitu ya. Dulu aku tahu gitu, tapi ada waktu-waktunya gimana aku stres banget itu aku sampai lupa marah itu daging, nggak boleh gitu. Jadi begitu aku tahu ya aku minta ampun banget sama Tuhan dan aku didoain, aku minta didoain. Harus aku minta sekali didoain. Lalu ya sudah, aku remind myself every day, jangan, daging itu harus dimatikan. Daging harus mati. Daging harus mati, daging harus mati. Kadang berpikir ya, kan emang gue boleh gitu. Enggak, itu daging gitu, nggak boleh gitu. Tuhan nggak suka gitu. Tuhan nggak suka dan Tuhan nggak mau, itu dosa, mesti dibuang. Itu kita ingat, dan itu keputusan setiap hari. Setiap hari, setiap hari. Prakteknya bagaimana? Reminding yourself every day. Perkatakan firman setiap hari. Bikin aja satu list gitu. Aku pun bikin. Sampai dengan hari ini, sejak aku ikut Tuhan, sampai dengan hari ini aku bikin. Aku ketik. Biasa di awal tahun aku ketik hal-hal apa yang aku mau ingetin diri aku. Aku harus bacain. Aku harus baca, aku harus baca, aku harus repeating to myself. Ingetin diri aku dan firmannya apa. Bukan hanya karena supaya nggak lupa, tapi juga percaya bahwa firman itu berkuasa mengubahkan. Firman berkuasa mengubahkan. Itu seperti itu. Dan berakuntabilitas. Ini harus. Aku juga punya yang seperti itu dan aku akan ngomong, tolong doain aku ya. Kok aku udah mau meledak gini gitu ya. Kok aku udah ini banget ya gitu. Ya, kita perlu sekali punya akuntabilitas. Makanya DNA itu sangat penting. Dan kalau DNA-nya N-nya jalan, ikut ini, itu akan kamu akan sangat-sangat excited banget setiap kali kalian ber-DNA. Karena DNA itu akan menolong kita untuk kita ber-accountability dan ingetin terus. Udah, lu bisa. Jangan lakukan. Lu bisa. Ayo, apa mau datang ke sini? Apa gue samperin lo ke sana? Atau lu telepon gue nih, kita ngobrol aja. Atau kita video call gitu. Ya. Udah, kita video call aja. Kita video call. Kalau video call kan dia nggak, misalnya nih, dia lagi mau nonton yang macam-macam kan nggak jadi. Karena dia lihat muka kita. Gitu. Kan nggak jadi gitu ya. Terus atau mau marah. Akhirnya ditelepon, ngobrol-ngobrol, dialihin pikirannya. Gitu. Itu bisa. Doable banget.
Accountability itu harus jalan. Ketika kita ngikut Yesus, accountability ini kita bisa jalani. Jadi kita bikin satu sistem strategi yang baru. Ketika kita udah mulai merasa depresi, kita udah mau mulai pikirannya yang dulu-dulu lagi muncul, kita cari teman DNA kita dan kita tolong dong, kita ngomongin film, kita ngomongin apa gitu. Jadi dialihin, nggak harus selalu gini, gue doain harus, tapi abis itu bisa kita alihkan dengan cara yang lain. Ya, nah ini, mau Q&A dulu atau gimana? Moderator silakan. Apakah mau Q&A sebelum sampai ke bagian yang berikutnya? Boleh, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah ini the second point yang aku mau sampaikan, tapi ini bisa dipraktekkan. Nah seringkali kita gini, kita udah bilang oke, aku mau ngikut Tuhan, aku mau nyangkal diri, aku mau pikul salib, aku mau mengikut Tuhan setiap hari. Tapi selalu bablas lagi misalnya. Atau selalu susah katanya. Ikut Tuhan tuh susah, ribet gitu, capek gitu. Apa sih? Apakah mungkin aku bisa? Ya, menurut penelitian perubahan bisa terjadi karena dua hal. Satu, kesadaran, atau dua, krisis. Kita yang pilih. Tuhan selalu bilang, pilih berkat atau kutuk. Pilihlah berkat kalau kata Tuhan. Ya, kita punya choice, kita punya decision to make. Kita bisa memutuskan. Kesadaran adalah kalau cara kesadaran apa? Ketika kita tahu, lalu kita melatih secara sengaja. Itu kesadaran. Perubahan bisa dilakukan dengan cara begitu. Kita melatih secara sengaja, terus-menerus. Ya. Lalu yang kedua, krisis. Nunggu apa? Krisis, kejedot dulu, kepepet dulu. Nah, kalian yang pilih. Kalian mau yang gimana? Krisis itu apa? Misalnya tiba-tiba sakit, ya. Terus apa? Bencana alam, ya. Diputusin pacar, misalnya. Di PHK, bangkrut, ya, atau mau cerai, atau mau kecelakaan. Nah, itu krisis. Nah, kita mau berubah karena kesadaran atau krisis. Krisis akan selalu ada. Kalau aku bilang mending kita sadar aja dan kita langsung preparation, karena kapan aja hujan, badai, banjir itu bisa datang, bener kan? Lagi hujan terus nih, bisa banjir nih. Ya kita doain enggak ya. Di Indo lagi hujan terus. Nah, jadi gimana? Hujan, badai, banjir itu pasti akan datang. Tetapi kita mau memposisikan diri sampai krisis atau enggak, itu pilihan kita. Kalau aku lebih pilih sadar, latih secara sengaja, latih terus sampai berhasil. Paling enggak I'm going somewhere. Aku sedang menuju ke sesuatu yang berbeda, yaitu sesuai kehendak Tuhan. Lebih baik begitu, daripada kita udah kepepet. Ini ya. Tapi balik lagi, coba kita analisa diri kita ya. Ada 3 jenis orang dilihat dari daya juangnya. Ya, untuk ikut Tuhan perlu daya juang. Mikul salib memang gampang, ya? Nggak gampang. Emang menyangkal diri nggak capek? Kadang-kadang capek. Tapi kita harus punya daya juang. Kita harus berjuang. Kalau kita sering dulu nyanyi nih, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ayo berjuang. Ayo kita berjuang sama-sama. Kita ini berjuang bukan melawan darah dan daging kata Tuhan, tapi melawan roh-roh udara. Kita lagi ngelawan semua. Tuhan juga suruh kita taklukkan bumi. Perlu ada perjuangan. Nggak bisa nyantai. Nggak bisa santuy. Nggak bisa ngeflow. Emang nggak bisa. Nah, kita coba selidiki. Ini beberapa dari kalian udah tahu. Kita ini quitter, camper, atau climber sebenarnya dalam hidup kita. Ya, kalau quitter itu ciri-cirinya ya kita kasih tahu. Gampang putus asa, dikit-dikit, aku kayaknya nggak bisa. Ya, sekedar cukup untuk hidup. Ya, yang penting lewat aja dulu gitu ya. Mereka memperlihatkan sedikit ambisi, semangat yang minim, mutu di bawah standar. Nah, coba kita cek-cek-recek ya. Terus sering ngomong nada-nada yang menyatakan bahwa sesuatu itu tidak bisa dilakukan.
Ya udahlah nggak bisa, udahlah gini aja, ya. Bahasa-bahasanya menyepelekan, itu quitter tuh, ya. Hati-hati, jangan-jangan kita quitter nih, ya. Nggak punya visi, nggak punya keyakinan ke masa depan. Oleh karena itu mereka kurang melihat alasan-alasan untuk menginvestasikan waktu, uang, dan sakit hati. Maksudnya ini bukan sakit hati, the heart, beban hati yang dibutuhkan untuk memperbaiki diri sehingga yang mereka hasilkan sedikit dan kontribusi mereka juga sedikit. Itu quitter. Quitter itu kalau kita bayangan kita, oh ya udah pasti dia udah nggak mau. Enggak. Tapi quitter itu kadang di mulut itu pinter. Ngomong alasannya banyak dan pinter gitu loh. Hati-hati. Cara pikirnya kelihatannya hebat. Alasannya banyak untuk tidak melakukan itu kelihatannya benar. Tetapi sebenarnya daya juangnya kecil. Ini kita hati-hati. Ya, yang kedua adalah camper. Camper itu puas diri, merasa cukup, yang penting aman, tidak tinggi kapasitasnya untuk perubahan karena terdorong oleh ketakutan. Karena hanya mencari kenyamanan dan keamanan. Nah, hati-hati nih. Yang saya, enggak lah takutnya kayak gini, nggak usah lah gitu ya. Nggak usah terlalu gini-gini lah. Yang penting udah aman, nyaman gitu loh. Udah cukup ya gini aja gitu ya. Meskipun ada kesempatan untuk berkembang lagi, mereka merasa cukup dengan ilusinya sendiri tentang apa yang ada. Mengorbankan kemungkinan untuk melihat atau mengalami apa yang mungkin masih bisa terjadi. Biasanya mereka merasa tidak ada salahnya berhenti dan melepaskan kesempatan untuk maju. It's okay lah. Cukup kok kayak gini. Gini aja udah bagus. Itu camper. Contohnya lah misalnya, udah lah yang penting kan gue udah rajin ke gereja, gue tiap minggu onsite gitu. Tiap hari gue baca firman. Hati-hati, jangan-jangan camper. Ya, camper bisa ngomong gitu. Enggak, yang penting gue udah baik, gue udah ngelakuin yang cukup. Udah gini-gini aja. Wah, hati-hati ya. Jangan camper. Climber itu gimana? Berjuang seumur hidup. Tapi ini kenapa gambarnya tiang listrik climber? Ya, harusnya gunung gitu loh, megangin. Gak apa-apa. Tapi lucu kan, jadi ingat ya, climber. Masa jangan setinggi itu. Apa, yang kalau 17 Agustus, panjat pinang. Ya, climber itu berjuang seumur hidup. Tidak menghiraukan kesulitan dan rintangan. Selalu memikirkan berbagai alternatif permasalahan dan menganggap kesulitan rintangan yang ada menjadi peluang untuk maju, berkembang, dan mempelajari lebih banyak lagi tentang kesulitan hidup. Tipes ini akan menghadapi berbagai rintangan dan menyukai tantangan diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan. Pastor kalian, Pastor Martin tuh yang mana? Quitter, camper, atau climber? Climber. Iya, ya. Jadi ya aku selalu ingetin sama teman-teman yang sering harus connect berhubungan dengan hal-hal yang diberikan tanggung jawab. Pastor itu climber, ya. Jadi jangan harap dia bilang, oke, nggak apa-apa. Ini nggak mungkin. Coba dong gini. Coba dong gini. Nah, itu ya bahasa yang dipakai oleh climber itu begitu. Nah, biasanya yang suka susah hati dan ini adalah orang-orang yang quitter dan camper. Karena berasa, kok gue nggak dihargai sih? Kok kayaknya gini sih? Oh, banyak ininya nih, susah hatinya gitu. Padahal enggak, you just have to realize. Your pastor is a climber. Nggak akan stop. Sampai benar-benar kalau memang masih ada kesempatan untuk lebih lagi dan lebih baik lagi, he will go for it. Dia akan lakukan itu. Nggak mungkin diem aja gitu. Ya. Terus apa? Aku rasa teman-teman yang sudah ngalami, yang sudah diinin, camper itu. Ya jadi yang udah ngalami bagaimana konseling, dimuridkan, one-on-one, sama kemarin udah tahu ya. Jadi ayo sadari, bukan pastornya yang nggak ngerti, ya dia sudah melihat lebih banyak dan dia sudah menguji bahwa kesulitan atau tantangan itu masih bisa ada jalan, masih ada hal-hal yang masih bisa dilakukan, ya.
Oke, kita baca ayatnya. Ini AQ ya menurut Stoltz. Tapi bukan, ada ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 12. Ini yang kemarin Tian bagikan. Ayo coba, ini climber, camper, atau quitter nih. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Selalu full of hope, ya kan? Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Karena apa? Climber itu memikul salib, ya. Jangan lupa, kalau kita ikutin apa yang Tuhan ngomong, sangkal diri, pikul salib, ikut aku, kita akan ngalami ini. Kita akan jadi climber sebenarnya, gitu loh. Ya, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan pada maut karena Yesus. Supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Kita enggak quit, kita enggak nyaman. Kalau kita nyaman ikut Tuhan dan kita masih nyaman, nah itu something wrong. Enggak, ini loh, ayat ini yang benar-benar kita mesti ngeh benar-benar. Tuhan itu memang membuat kita ikut aku, ikut Yesus adalah kita sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus terus-menerus itu. Kita ini punya daya juang yang kuat. Kita ini seharusnya menjadi seorang climber yang terus berjuang dan melewati rintangan. Nggak ada cara lain. Ketika kita ikut Yesus, kita itu climber. Kalau kita belum climber, kita harus cek, kita sudah sangkal diri belum? Sudah pikul salib belum? Kita sudah belum koine sama Tuhan, mengikut terus-menerus sama Tuhan. Ini yang kita harus cek. Tapi kalian nggak dibiarkan sendiri, aku kasih tipsnya ya. How to. Dalam Stoltz sebenarnya ngajarin bener juga. Aku renungin. Ini bagian dari tesisnya aku sebenarnya. AQ ini, aku renungin ya, sebenarnya Tuhan benar juga ngajarin kita bagaimana. Karena dari pengalaman aku mengikut Tuhan, memang Tuhan ajarin ini kok. Karena aku juga orangnya dulu itu suka ragu-ragu gitu ya, takut gitu. Tapi keputusan yang paling mantap dalam kehidupan aku adalah dibaptis, walaupun aku udah dibawain golok gitu ya sama keluarga aku taruh di meja gitu. Enggak, dibaptis mantep pol, bener-bener. Kenapa? Ini Tuhan ajari aku. Kontrol. Ya, kalau si Stoltz ngajarin 4 tips ini. Kita harus, kalau kita mau punya daya juang yang tinggi, kita coba analisa segala sesuatu dari 4 dimensi ini. Yang pertama ada kontrol. Kita mesti tahu sebenarnya dalam hal yang kita perlu hadapi ini, kendalinya itu di mana. Kalau kita sadar, nah kalau Stoltz itu mengajarkan kendalinya di kita. Kalau aku membayangkan ini, dia ngajarin begitu, aku malah melihat kendali itu di tangan Tuhan. Bukan hanya kendali bukan karena seolah-olah Tuhan puppet, ya kita puppetnya gitu, enggak. Tapi karena kuasa Tuhan itu melingkupi kehidupan kita. Makanya aku bisa bilang kontrolnya di Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Aku percaya kuasa Tuhan daripada apa yang aku lihat dengan kenyataan. 2 Korintus 4 ayat 18. Ada yang bisa baca? Silakan. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya, ini kuncinya. Kamu percayanya apa? Kontrol itu di mana? Kita lihat atau justru yang tidak kita lihat? Ketika kita bisa mendefinisikan segala sesuatu yang kita hadapi seperti ini, kita akan punya daya juang yang besar. Kita mengerti ini gimana. Roma 8 ayat 28 adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja, bahwa kuasanya turut bekerja dalam kehidupan kita nggak khawatir karena kontrol itu seolah-olah ada di kita ya, padahal karena kita yang percaya kepada Tuhan, itu kita punya kendalinya. Itu nggak jauh, nggak seolah-olah nggak bisa di-grab gitu, enggak. Karena kita percaya
kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu kuasa Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Lalu yang kedua adalah origin dan ownership. Origin kita perlu tahu asal-usul dari situasi atau masalah atau rintangan kita hadapi apa. Apa yang menjadi problem dan defect-nya atau missing chain-nya itu apa. Kita perlu tahu. Kita coba renungkan. Kalau kita hadapi satu situasi dan satu masalah atau satu kesulitan, rintangan itu, kita coba pikirin sekarang apa penyebabnya, lalu kita ini. Dan di dalam Tuhan, makanya aku selalu bilang, di dalam Tuhan tuh selalu ada jawabannya. Contoh misalnya, kita ngadepin masalah kerjaan gitu ya, kerjaan ada masalah, lalu, duh Tuhan gimana ya gitu. Aku salah nih, salah kerja nih, kerjanya gini. Loh, originnya apa? Oh, aku kurang teliti misalnya gitu. Oh, aku mungkin kurang telitinya kenapa? Oh, aku agak menyepelekan misalnya gitu ya. Kita gimana? Ya kalau kita udah tahu begitu ya kita bertobat. Kurang teliti, agak menyepelekan, ya kita perlu bertobat kalau kayak begitu. Oh ya Tuhan ampuni aku ya, karena aku ini. Ya kalau kita tahu dan rasa bersalah itu baik kok. Ketika kita tahu, titik kesalahannya di mana. Dan selalu biasanya ada beberapa sisi ya. Nah, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Biasanya Tuhan mengizinkan situasi tertentu itu untuk kita juga belajar. Atau misalnya gini, tiba-tiba terjadi misalnya kita mau deal sama orang. Atau kita udah belajar, ternyata kita salah belajar gitu ya. Sesuatu yang benar-benar di luar dugaan deh, kayak kecelakaan gitu ya. Loh, tapi kita tahu originnya apa nih? Oh, ini benar-benar di luar dugaan aku nih ya. Masalahnya itu muncul karena ternyata ada perubahan tiba-tiba. Oh ya udah. Jadi kita tahu, kalau ada begini, oke, ada kasih karunia Tuhan. Lalu kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, cukupkan kasih karuniamu bagiku. Aku udah persiapan. Aku udah belajar, tapi ternyata bahannya salah gitu ya. Atau lagi kita misalnya, aku sudah mau deal ini, tiba-tiba si penyewa misalnya membatalkan. Ya kita serahkan kepada Tuhan original. Oke Tuhan, aku tahu hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Aku menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan dan aku percaya Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun itu aku percaya Tuhan baik buat aku. Jadi kita tahu ownership, lalu yang kedua ada ownership. Kalau itu kesalahan, kita miliki kesalahan kita. Tinggal kita bagian apa yang harus kita lakukan. Itu mencerminkan tanggung jawab. Nah ini seringkali gini, kita sebagai orang percaya, kita anggap kontrolnya di Tuhan kuasa, lalu kita lepas, nggak ada tanggung jawabnya kita lagi. Nggak ada tanggung jawabnya lagi kita, enggak. Padahal selalu ada hal yang harus kita lakukan karena Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Selalu ada bagiannya Tuhan, selalu ada bagiannya kita. Ketika kita juga sadar ini, kita akan bisa melakukan follow up-nya. Sekarang apa? Ya, contoh kalau misalnya kamu kerja salah, karena nggak teliti apa-apa. You own the mistake. Ya, kamu miliki kesalahan itu. Kamu sudah bertobat, kamu minta ampun sama Tuhan, kamu belajar dari kesalahan kamu, dan kamu own the mistake, dan you akan melakukan sesuatu atas, karena kamu punya tanggung jawab. Ownership itu ngomong tanggung jawab. Seringkali ketika kita juga, misalnya kedagingan kita naik ya habis gimana? Dia begitu sih, gitu. Ya, Ko Martin selalu ajarin, Pastor Martin selalu ajarin gini, Nggak ada alasan apapun yang bisa bikin lu begitu. Yaitu karena kita sendiri gitu loh. Kita sendiri. Ini karena kita harus own the problem. Kita harus own tanggung jawabnya itu apa. Itu bagian kita. Jadi nggak bisa bilang, ya habis gimana? Misalnya nih gitu. Ya tiba-tiba muncul pop YouTube ada gambar-gambar gitu. Loh, you own the problem. You matiin dong kalau kayak begitu. Benar nggak? Daripada ya udah deh ditonton aja sampai habis, ya kan enggak.
itu kan berarti nggak ambil tanggung jawabnya. Ya, reach, jangkauan. Kita selalu ingat, oke, kalau ada sesuatu terjadi, buat orang-orang yang overthinkingnya, itu reach ini sangat berguna sekali untuk kita bisa membatasi rintangan atau masalah ini. Ada yang punya rintangan ini A, tapi bisa sampai ke ujung gitu ya, sampai tua gitu. Padahal enggak, ya dibatasi gitu, ada jangkauannya. 1 Korintus 10:13 berkata, percobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Apapun yang kita hadapi, rintangan, masalah, atau kesulitan untuk perubahan itu tidak melampaui kemampuan kita, kekuatan kita, sebab Allah setia. Loh ya, dan karena itu dia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, hal apa yang sedang kamu alami yang sepertinya sulit gitu. Ingat, Tuhan ngomong, it's bisa, it's durable, itu bisa dilalui, bisa di-conquer, bisa kamu menang, bisa kamu ini. Karena apalagi? Karena iman kita kepada Yesus adalah iman yang mengalahkan dunia. Begitu banyak firman yang mengatakan itu buat kita. Gak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kamu berkata kepada gunung ini beranjak, masuk ke dalam laut, dia akan beranjak dan jatuh ke dalam laut. Kalau kamu punya biji sesawi itu kecil banget gitu loh. Nah, yang ketika kita menghadapi, kita batasi jangkauannya. Oke, this is sementara. Ini sementara dan ini Tuhan tahu dan ini tidak akan melampaui. Dan Tuhan Allah yang setia. I can go through this. Aku bisa melalui ini. Aku mau dan aku bisa. Yang keempat, E-nya ada endure. Kita, udah jam 10 ya, aku nggak perhati. Endure. Kita dapat bertahan karena ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ada kuasa Tuhan, kita bisa bertahan. Ya, kadang-kadang yang kita perlukan adalah hang on aja, bertahan, lalui itu. Just go through it, lalui aja. Ya, ada kuasa Tuhan dan Tuhan itu Allah yang menjawab doa. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Allah adalah Allah yang menjawab doa. Makanya kita bisa bertahan. Kita balik lagi ke ayat yang sebelumnya, kalau kita terjepit itu. Makanya bisa dibilang, ketika kami ditindas, kami tidak terjepit, kami habis akal, tidak putus asa, kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, karena apa? Karena kita tahu kontrol ada di siapa. Origin dan ownership kita lakukan bagian kita. Reach, bahwa jangkauan ini nggak akan melebihi kemampuan kita, karena Allah itu Allah yang setia. Dan endure, kita bisa bertahan. Ya, kita sering minta Tuhan langsung angkat dan lalukan aja cawan ini gitu. Enggak, ada waktunya Tuhan suruh kita, you tahan, you endure, you bisa lalui ini. Dan kita bisa, dan kita yakin kita bisa lalui karena ada kuasa Tuhan. Dan Tuhan tuh Allah yang setia. Amin? Yes. Udah, 2 poin ini ya. Aku simpulkan 2 poin ini. Yang pertama adalah, ayo, mau ngikut Yesus, kita semua mau yang baik-baik, kita mau berkatnya, kita mau janji Tuhan, kita mau keselamatan, kita mau ini, mau itu, semua yang Tuhan kasih kita mau. Tapi kita tidak mau melakukan bagian kita. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah, ayo, punya daya juang yang tinggi. Kalau kita, nggak ada sesuatu di dunia ini yang gampang, nggak ada. Kalau gampang itu yuk bisa coba hati-hati, pikir-pikir dulu. Ini Tuhan, it's God's will atau it's only good will. Ya, kita harus berhati-hati. Apapun yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan tahu dan Tuhan memberikan kita daya juang itu. Ketika kita sungguh-sungguh lakukan poin pertama, kita akan jadi orang yang climber. Kita akan bisa melampaui setiap rintangan dan kesulitan itu. Ya, 2 points. Thank you.
Wow, thank you so much Cirika for sharing, Pastor Rika. Mungkin kita open aja buat 2 sampai 3 pertanyaan aja secara cepat karena ada beberapa hal yang kita mau gali sedikit di sini, Pastor Rika. Yang pertama, tadi kita sempat bahas ya tentang about kalau misalnya ada beberapa orang yang berasa kayak ya nggak apa-apa kita salah kan Tuhan mengampuni ya nggak apa-apa ini kan Tuhan kayak gini tapi at the same time ada beberapa hal yang juga harus kita lakuin kayak tadi kita disebutin tentang pornografi tentang ini kita nggak mau ikut kedagingan. Nah sebenarnya how to find the balance between grace dan juga just di mana tuh kita memang harus ngelakuin kebenaran tapi di situ juga ada grace yang daripada Tuhan. Ya itu ya kalau kita kembali kepada satu pengertian bahwa Dia itu Tuhan dalam kehidupan kita, ngikut kehendak kita atau kehendak Tuhan. Kalau kita masih belum tahu kehendak Tuhan, kita akan dengan mudah ya kan Tuhan ngampuni, udah selesai beres. Enggak, loh. Yang ku kehendaki apa ya? Tuhan banyak bicara. Yang ku kehendaki, adakah ku cari penyembah yang benar dan setia? Loh. Bisa nggak kita diam aja kalau kayak begitu? Kita sandingkan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Nah, jadi balance-nya gimana? Itu yang tadi, origin and ownership. Kita tahu penyebabnya. Kita selalu bisa datang pada Tuhan. Tuhan itu sabar, pengasih, penyayang. Ya, makanya kita perlu mengenali Dia. Kita perlu mengenali Dia. Nah, tapi di satu sisi juga Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang adil, ya. Jadi ini harus kuncinya sebenarnya mengenal sih pribadinya Allah. Makanya tadi kan yang pertama aku bilang, kalau kita masih belum sangkal diri kita dan kita nggak benar-benar jadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidup kita akan bikin Tuhan seperti semaunya kita. Ya Tuhan ngampuni kok, udah selesai gitu. Enggak bisa. Kita harus jadikan Tuhan di posisi yang benarnya, posisi sebagai Tuhan, sebagai tuannya. Kalau kita jadikan seperti itu, kita akan tahu kita yang ngikut Tuhan kok, bukan Tuhan yang ngikut kita. Atau Tuhan ada di kantong kita, enggak. Kita yang ngikut manut, Tuhan maunya apa, Tuhan sukanya apa, Tuhan mikirnya apa. Ya, Tuhan tahu kita ini apa. Tapi kan Tuhan juga memampukan kita. Makanya dibilang segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Kita kalau ikut Tuhan tuh udah paket lengkap deh pokoknya. Kita nggak cuma disuruh, tapi kita dibantu. Bukan cuma dibantu, kita di empower lagi. Udah semuanya. Oke. Menjawab. Yang kedua, mungkin gimana cara bedainnya climber dan overachiever? Karena a lot of times people bilang, dia mah overachiever, soalnya dia kayak harus ini, semua mau dilakuin langsung. Nah, tapi ada beberapa orang yang mungkin terlalu nyaman lihatnya, jadi kalau lihat ke situ, nggak usah deh rasanya, kan kita pelan-pelan juga nggak apa-apa. Nah, gimana bedainnya? Oke, yang berasa overachiever ada nggak? Atau jangan-jangan ya enggak, climber sama overachiever gini ya. Semua itu kembali kepada prinsip-prinsip firman. Kalau prinsip firman ditabrak itu kemungkinan overachiever. Enggak, tapi kalau masih dalam koridornya firman, enggak, it's climber. Kalian enggak baca, kita dijepit, tapi kita terjepit. It sounds yang buat orang yang quitter atau camper pasti itu overachiever banget. Memang lihat sudut pandang sih kalau menurut aku ya, sudut pandangnya. Tapi ini kan juga luar biasa. Kami ditindas tapi tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Berarti dia terus coba kan? Terus dia lakukan kan? Nah, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Dihempaskan tapi nggak binasa. Keep coming back gitu ya. Ya karena overachiever itu nanti gini aja deh, aku tahu jawabannya ya, gampang. Semua itu dilihat dari buahnya. Overachiever itu akan akhirnya melihat hasil itu memuliakan siapa. Overachiever itu wah,
ujungnya pasti diri dia. Itu buahnya aja. Kalau yang pengen benar-benar bedakan nih di dalam hatinya gitu ya. Apakah ini untuk Tuhan atau bukan? Apakah ini sesuai prinsip Tuhan atau bukan? Nah, jadi achievement kita diukur dengan nilai kebenaran. Iya dong. Iya, benar. Ya, Tuhan gini ya, Tuhan aja ngasih talenta yang satu aja ke yang paling banyak. Berarti gimana? Kalau kita mau ngomong definisi overachiever, enggak kok. Tapi Tuhan waktu tak ngasih kan dia tahu kan, ini orang setia, ini orang gak malas, ini orang lakukan dengan sungguh-sungguh dan hatinya benar. Makanya Tuhan tambahin ke yang banyak, gitu. Bukan dikasih yang sedang, yang camper misalnya gitu ya, yang camper-camper gitu. Menjawab gak? Bisa Menjawab. diuji. Pertama buahnya, nanti buahnya kelihatan. Yang kedua adalah kita ngelakuinnya prinsip atau enggak. Apa sayang? Iya, aku Ya, tambahin Pastor. aku tambahin jadi kita udah pernah belajar juga ya prinsipnya kan kalau 3:23 itu kan kita mau having a fullest of life ya, hidup yang penuh itu gimana ya, kita lihat apakah hal ini masih membuat kita seimbang nggak antara roh, jiwa dengan tubuh. Kalau hal ini udah bikin kita nggak seimbang ya berarti udah bukan gitu ya. Lalu kemudian ketika kita melakukannya, kita masih happy nggak? Kita masih senang nggak? Apakah kita masih menikmatinya atau enggak gitu loh? Kita masih suka nggak melakukannya? Lalu apakah hal yang kita lakukan ini kalau buat orang lain itu kayaknya susah, tapi kalau kita ngelakuin gampang gitu. Contohnya misalnya kayak para penjahit pakaian yang pakai handmade gitu ya. Ketika mereka ngejahit, kalau aku disuruh ngitungin kayak begitu, aku kayaknya waduh, nggak bisa kepikiran gitu loh. Kayak gimana dia bisa duduk terus sehari ngejahit gitu kan? Nah, tapi buat mereka enggak gitu kan? Berarti itu sesuatu yang susah buat aku, tapi buat yang melakukan tuh gampang. Lalu yang ketiga adalah apakah yang kita lakukan ini berkembang nggak, bertumbuh nggak gitu loh. Istilahnya kalau dia main knitting ya, knitting itu kan main bahasa Indonesianya kayak menjahit gitu ya. Apakah dia berkembang nggak? Mungkin awalnya dia hanya Merajut menjahit, sayang. ya merajut, ya mungkin awalnya dia hanya merajutnya misalnya untuk taplak meja, tapi terus nanti berkembang mungkin ke baju, mungkin nanti berkembang lagi mungkin ada ke sarung tangan, nanti mungkin berkembang kemana. Nah, jadi ukurannya seperti itu gitu ya. Jadi kalau buat aku checklistnya itu sebetulnya ada 3 ya, yang biblical life principles. Yang pertama itu ya apakah kita ini seimbang nggak? Yang kedua kita mau maksimal, tapi maksimalnya itu seperti apa? Dan yang ketiga ada tujuannya nggak kamu melakukannya? Nah kalau misalnya kita udah mengerti prinsip ini, maka produktivitas kita itu akan meningkat. Jadi kita bakalan lebih tahu apa yang boleh, pasti gini, misalnya gini ya, misalnya gini, kita masih ada waktu untuk misalnya main game gitu, misalnya gitu ya. Nah, kita masih ada waktu untuk main game sekian lama gitu kan. Nah, apakah waktu itu bisa kita tukar dengan sesuatu yang lebih baik gitu loh? Apakah waktu ini masih bisa kita gunakan dengan yang lebih baik gitu ya? Seperti contoh aku ngelihat kayak Tian sama Yudit sama Baby Sam gitu, mereka juggling itu banyak gitu loh. Terus juga Carvin gitu ya, jugglingnya juga banyak yang aku tahu gitu loh. Dan di sini nggak cuma mereka berdua, tapi banyak lah kalau aku sebutin hampir semua gitu ya. Sebentar ada di Malaysia, sebentar ada di Indonesia, terus kemana-mana. Nah, sekarang bayangin kalau misalnya kita masih terlalu banyak hal yang kita bisa, jangan-jangan apakah itu waktu seharusnya kamu belajar gitu. Jangan-jangan apakah itu waktu seharusnya kamu learn something. Jangan-jangan apakah itu waktunya kamu mungkin mulai say hello sama DNA-mu. Mungkin say hi sama orang baru. Mungkin itu waktunya kamu baca buku. Mungkin itu waktunya kamu belajar. Mungkin itu waktunya kamu praktekin yang jadi climbernya tadi gitu loh. Nah ini contoh aja gitu, salah satunya gitu. Ya, thank you. Karena jawaban-jawaban ini penting bagi kehidupan kita yang sekarang dan juga kehidupan kita yang masa depan. Oke, thank you. Benar. Oke.
Thank you PSM PSR buat detail banget hari ini. Dan kita mau tutup dengan doa. Nanti bakal ditutup sama PSM untuk doa berkat. Yaudah. PSR aja ya. PSR Oke, untuk doa berkat ya. Oke, PSR. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih Tuhan udah equip kami dengan segini banyak Tuhan apa yang jadi kebenaran dan apa yang kayak harus kami ikuti sebagai langkah praktis dan lain-lain Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan kayak kami lemah dan juga daging kami lemah kayak kami gampang banget untuk bisa tempted untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan identitas dari Tuhan. Jadi tolong Tuhan bantu kami yang lemah ini untuk selalu bisa menolak kedagingan, mematikan kedagingan, pelan-pelan kayak membangun kembali identitas baru yang daripada Tuhan, bukan identitas yang diberikan dunia. Kiranya apa yang kami dapat hari ini, kami bisa apply dan kami bisa mulai Tuhan bantu kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa lakuin juga. Meskipun sebelumnya banyak sekali alasan yang kami punya, tapi bantu kami untuk mulai Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau berdoa juga buat PSR dan PSM, berikan satu keluarganya kesehatan Tuhan, dan dalam segala pekerjaan dan pelayanan, dalam konseling juga pribadi gereja, Tuhan yang terus tunjukin jalan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, dan kiranya pelayanannya Engkau yang sertai terus-menerus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih, kami percaya dan aku juga mendoakan Tuhan untuk jemaat-Mu di sisi dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa setiap pikiran-pikiran yang dibangun untuk yang bertentangan dengan pengenalan akan Allah saat ini aku mau cabut, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Berikan Tuhan roh hikmat, roh wahyu-Mu mengalir turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Allah dengan benar, mengenal pribadi Allah dengan benar. Bapak, aku berdoa untuk setiap kubu-kubu Tuhan, kubu-kubu benteng-benteng pikiran yang dibangun, setiap kepercayaan Tuhan, tradisi, agama, setiap roh agamawi, kami mau ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu di sisi ini boleh mengenal Engkau, Tuhan, sebagai pribadi yang begitu berkuasa, sebagai pribadi Allah yang besar, seorang raja yang begitu luar biasa Tuhan. Bapak, aku berdoa setiap ilah-ilah zaman boleh diangkat, dicabut di dalam nama Yesus. Mereka boleh melihat Allah sebagaimana adanya Allah, bukan apa yang bukan ditipu, dimiringkan atau dialihkan Tuhan oleh dunia ini. Di dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat yang daripada Allah. Diberkatilah setiap studimu, diberkatilah setiap pekerjaan, diberkati setiap bisnis, diberkati setiap keluarga, diberkati setiap perananmu, baik itu sebagai orang tua, baik sebagai anak, baik sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki. Tuhan memberkati dan diberkatilah apa yang Kau lakukan setiap hari bagi pertumbuhan rohanimu, biar rohmu semakin kuat, dan ingat selalu bahwa darah Yesus sudah membeli kamu, membeli setiap anak-anak Tuhan, membeli dengan darahnya yang mahal, dan kamu sudah lunas dibayar. Tuhan, aku berdoa diberkati setiap mereka dalam apa yang mereka kerjakan, dan Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan urapan yang baru di dalam nama Yesus. Amin. Thank you everyone. See you on Sunday onsite jam 10 pagi ya. See you. Bye. Bye. Shalom BCC Family. Semoga setiap dari kita terberkati melalui firman yang baru saja kita dengar. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menaati firman Allah. So yuk kita mau praktek firman hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau encourage untuk kita sama-sama follow Instagram account dan YouTube account dari BCC agar setiap dari kita boleh terus diperlengkapi dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, maupun komunitas bertumbuh, jangan tunda-tunda lagi ya. Langsung DM ke Instagram account kita atau melalui alamat email yang tertera. See you again very soon. Tuhan Yesus memberkati.